Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi oleh saya Muhammad Zidan Ramadan. Pada kali ini pada mata praktikum Daspro atau dasar pemrograman dengan submateri array dan pointer pada bahasa C. Kita akan membahas mengenai array dan pointer. Yang pertama, array. Kita akan bahas mengenai ada pengertian, bentuk umum, dan macam-macam dari array. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari array. Array adalah deretan variabel yang bertipe data sama dan mempunyai nama yang sama. Nah, jadi di bahasa C ini, array itu dia punya lokasi memori yang bersebelahan dengan array lainnya. Nah, alamat terkecil menunjukkan ke elemen pertama dan alamat terbesar menunjuk ke alamat terakhir. Nah, elemen pada array itu bisa kita akses dengan indeks. Indeks array itu dimulai dari angka 0 untuk elemen ke 1 dan seterusnya. Bisa kalian lihat di sini ya. Di sini ada array dari 5, 6, 5, 2, 9. Nah, pada array indeks elemen ke 1 mempunyai nilai sebanyak 5 dan di array dia masuknya ke indeks ke 0. Untuk elemen kedua pada array itu kita bisa akses dengan indeks ke 1. Dia punya nilai 6 dan seterusnya. Di sini ada bentuk umum nih ya dari deklarasi array. Jadi yang pertama kita menyatakan tipe data dari array. Selanjutnya nama variabel array dan ukuran dari array. Ukuran atau jumlah maksimal. Nah, di sini ada contohnya. Integer nilai 10. Integer nilai berarti dia mempunyai variabel yang bertipe data integer yang mempunyai ukuran array sebanyak 11 elemen. Nah, di sini indeksnya ada 10. Di sini ditulisnya indeks 10, tapi dia punya 11 elemen. Kenapa? Karena kita mulai semuanya tuh dari 0. Dari 0, 1, 2, 3, seterusnya sampai dengan nilai maksimalnya 10. Kenapa dari 0? Karena nilai 0 ini menyatakan bahwa nilai ada di posisi ke 0 dan 1. Di sini indeks ke 1 menyatakan bahwa untuk elemen kedua ada di indeks 0 ditambah 1. Jadi jaraknya sebanyak 1. Selanjutnya, ada bentuk umum deklarasi array. Nah, array juga bisa kita nyatakan seperti gambar di samping ya, di sebelah kiri. Nah, char nilai 3. Kita nyatakan ukuran dari arraynya sebanyak 3. Di sini ada nilai masukan array ada A, B, dan C. Nah, di sini kalau kita ingin mengambil nilai dari karakter C. Nah, indeksnya di sini indeks ke 0, ke 1, ke 2. Nah, berarti untuk mengambil nilai dari array C, kita menuliskan indeks kedua, maka outputnya berupa C. Di sini jangan lupa untuk disesuaikan ya formatnya. Formatnya %C. Kalau misalkan kita ingin menampilkan semua dari nilai array, kita bisa pakai format %s. Maksudnya adalah string. Akan keluar seperti ini, ABC. Selanjutnya,
Jumlah array dapat ditentukan berdasarkan jumlah data yang ada di dalam kurung kurawal. Lalu ini juga dapat menyatakan array. Kita juga dapat menyatakan array dengan cara seperti ini. Integer number kosong sama dengan kosongnya tidak ada nilainya ya, bukan 0, sama dengan kita masukkan arraynya print %d number 0. Number 0 berarti index ke 0 atau elemen pertama adalah nilai 25. Outputnya akan keluar 25. Kenapa di sini kita tidak memberikan jumlah nilai elemen atau indeks? Nah, kalau tidak kita berikan jumlahnya, maka dia akan menyesuaikan dengan elemen yang kita isi atau yang kita masukkan pada sebelah kanan ini ya. Di sini kita elemennya ada 4. Berarti kita di sini otomatis array dari number dia mempunyai 4 elemen atau indeks sampai dengan nomor 3. Selanjutnya ada macam-macam array. Yang pertama ada array dimensi 1. Nah, kalau array dimensi 1 dia kurung kurawalnya kurung kurawal buka tutupnya cuma 1. Tapi kalau misalkan array multidimensi dia kurung kurawalnya menyesuaikan dengan dimensinya. Nah, untuk array multidimensi ini dia memorinya akan lebih besar dan biasanya digunakan pada perhitungan-perhitungan seperti matriks atau vektor. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pointer. Nah, pointer adalah pointer atau variabel penunjuk adalah sebuah variabel atau objek yang menunjuk ke variabel atau objek lainnya. Dapat dinyatakan juga bahwa pointer ialah variabel yang menyimpan alamat memori dari suatu variabel. Dengan pointer, kita dimungkinkan untuk menunjuk suatu memori, lalu mendapatkan isi dari memori dan mengubah isi dari memori yang ditunjuk. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita nyatakan variabel biasa. Ya kan? Variabel biasa kita masukkan nilainya mempunyai tipe data integer dengan nilai 20. Lalu kita masukkan variabel pointer ya ditandai dengan ada operator ini akan dibahas selanjutnya, namanya operator di reference. Kita nyatakan integer variabel pointer kita masukkan dengan n biasa. Nah, n ini juga merupakan sebuah operator yang bernama address of. Nah, maksudnya apa? Ada n dan variabel. Nah, ini maksudnya adalah kita akan mengambil nilai alamat memori dari variabel biasa. Kalau masih bingung seperti apa, kalian bisa lihat pada line ke-7. Di sini ada print %d biasa. Nah, outputnya akan terlihat nilai dari variabel biasa yaitu 20. Selanjutnya di line nomor 8 kita printf %p. %p ini digunakan untuk menggunakan format pointer. Kita di sini tuliskan dan biasa, ya kan? Address of biasa. Berarti maksudnya alamat dari variabel biasa. Nah, alamat dari variabel biasa maksudnya adalah alamat memori dari variabel biasa. Terlihat seperti pada gambar di kanan nih, ada 000062FE1C. Lalu kita akan menggunakan variabel pointer. Bisa lihat di di line kelima. Di sini kita menggunakan variabel pointer yang bernama ptr. Kita masukkan dengan address of biasa. Yang terjadi adalah pada line 9 kita nyatakan nih %p ptr. ptr tadi kita masukkan dengan nilai dari alamat memori variabel biasa. Ketika kita print, kita
ingin mengetahui nilai dari variabel biasa, kita lihat nih di output bahwa outputnya sama dengan alamat memori dari variabel biasa, ya kan? Outputnya sama. Tetapi jika kita menggunakan address of dari variabel PTR, atau jika kita mencoba untuk mengecek alamat memori dari variabel PTR, alamatnya berbeda dengan alamat dari variabel biasa. Kenapa? Karena penyimpanannya berbeda, tidak sama. Untuk variabel biasa ya dia punya penyimpanan sendiri, untuk variabel PTR dia punya penyimpanannya sendiri. Lalu di line 11 di sini ada print %d dengan operator di reference, dan kita nyatakan variabel PTR. Nah, hasilnya adalah keluar angka 20, yang dimana ini adalah nilai dari variabel biasa. Nah, kenapa bisa terjadi begini? Karena operator di reference ini menyatakan bahwa value pointed by atau nilai ditunjukkan oleh variabel PTR, di mana variabel PTR mengandung alamat memori dari variabel biasa. Maksudnya adalah kita menunjuk nilai dari alamat memori variabel biasa. Nah, nilai dari alamat memori variabel biasa adalah 20 nilainya. Nah, berarti kita menunjukkan variabel PTR yang berisi address of dari variabel biasa, bahwa nilainya adalah 20. Nah, di sini ketika di print hasilnya 20. Karena kita meminta atau menunjuk nilai dari alamat memori variabel biasa, yaitu hasilnya adalah 20. Selanjutnya di sini kakak jelaskan tadi ya, udah saya jelaskan sedikit. Operator pada pointer itu ada dua, ada address of atau reference yang tandanya adalah menggunakan N, dan ada operator di reference yang menggunakan tanda asterisk atau tanda bintang. Untuk address of, dia memungkinkan kita untuk mendapatkan atau melihat alamat memori yang dimiliki oleh variabel. Bisa caranya kita letakkan di depan variabel. Lalu ada di reference. Ini adalah operator yang memungkinkan untuk mendapatkan isi atau nilai dari sebuah variabel yang menyimpan nilai berupa alamat memori. Di reference dapat disebut juga value pointed by atau menunjuk nilai dari variabel tertentu. Jadi bisa dilihat ya di gambar ini juga. Kita punya variabel namanya myvar dengan nilai sebanyak 75, dan memori dari variabel myvar itu sebanyak seperti ini. Nah, lalu kita menggunakan variabel pointer dengan nama myPointer. Dia menyimpan nilai alamat memori dari variabel myvar. Tetapi variabel pointer myPointer itu juga punya alamat memori sendiri nih, yaitu seperti ini. Seperti yang kalian lihat di bawah. Jadi kalian bisa bayangkan atau analogikan seperti alamat rumah ya. Jadi kalau kita analogikan dengan alamat rumah dari myvar dia punya isi 75. Nah, alamatnya ini. Lalu di rumah myPointer dia memiliki isi alamat dari variabel dari rumah myvar. Nah, tetapi rumah myPointer dia juga punya alamatnya sendiri nih. Alamatnya adalah
seperti ini, 0x69 fe f0. Lanjut di pendeklarasian pointer. Ini caranya ada dua ya, bisa seperti pada sebelah kiri atau bisa juga menggunakan sebelah kanan, sama aja. Pada umumnya pointer variabel, namun di pointer ada perbedaan, yaitu penambahan operator variabel pointer, di mana variabel pointer ini kita bisa nyimpen alamat dan memanggil nilai dari alamat tersebut. Untuk membuat variabel pointer, kita cuma perlu menambahkan operator di reference sebelum variabelnya. Nah, sekarang cara untuk mengakses pointer, kita bisa langsung aja panggil variabelnya ya. Tetapi jangan lupa untuk menggunakan operator di reference. Dan untuk memanggil nilai atau memanggil alamat memori dari suatu variabel, kita bisa menggunakan operator address of. Nah, selanjutnya ada contoh program seperti yang tadi saya jelaskan ya. Tadi saya sudah jelaskan, kita langsung aja ke ACT. Nah, untuk ACT seperti ini. ACT-nya ada dua. Yang pertama ini program pertama, yang kedua ACT kedua ini program kedua. Saya jelasin dulu sedikit. Untuk ACT pertama ini dia ada array implementasi matriks ya, program pertambahan matriks. Di sini kita menggunakan array multidimensi. Kita menggunakan perulangan for. Kita menggunakan nested for juga di sini. Dan jika di run, saya akan coba menggunakan jumlah baris sebanyak 2 dan jumlah kolomnya juga 2. Elemen pertama ada 2, 4, 6, dan 8. Selanjutnya ada 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini terlihat bahwa sesuai ya, elemen pertama dari matriks ditambah 2 tambah 3, 5, 4 tambah 4, 8. Ya, sesuai, udah sama persis. Nah, ini adalah program penjumlahan matriks. Selanjutnya di sini ada array juga, tapi kita agak sedikit bersinggungan dengan pointer. Di sini kita menggunakan array satu dimensi ya. Ada istore, kita program array pointer. Input the number of element to store in the array. Matiin dulu. Nah, selanjutnya kita coba input 5. Elemen pertama ada 3, 4, 5, 6, 7. Nah, keluar. The element you enter are 3, 4, 5, 6, 7. Jadi konsepnya adalah di program ini nilai-nilai yang telah diinput oleh user atau oleh saya, nilai yang diinput oleh saya akan disimpan dan dikembalikan atau diberikan kembali kepada saya di bagian elemen you enter. Ada 3, 4, 5, 6, 7. Sesuai kan dengan yang atas. Nah, di sini for i sama dengan 0, i kurang dari store, ada perulangan for. Nah, di sini ada scanf %d. Di sini kita nulisnya array plus 1. Kenapa nggak ada tanda address of? Karena array sendiri dia sudah termasuk ke dalam pointer. Jadi kita nggak perlu menggunakan
tanda address of, tapi kalau kalian mau pakai ya silakan aja. Nah, di sini array plus 1 array plus i, sorry. Yang benar array plus i. Nah, maksudnya di sini adalah array atau array 0 ditambah i, dimana di sini adalah i sama dengan 0. Ya. Kalau kalian di sini lihat elemen 0, ya kan, kita coba cross check pertama. I sama dengan 0, kita elemen persen %d 0, ya kan. Kita masukkan dengan nilai 3. Nah, di sini array plus i maksudnya adalah array dia dimasukkan ditambah oleh i, dimana i nilainya 0. Nah, itu array 0 dia ditambah dengan 0. Jadi dia ada di indeks ke 0, ya. Selanjutnya untuk ketika i++, ketika i di increment, dia akan i-nya sama dengan 1. Elemen ke 1 dia mempunyai nilai 4. Array plus i-nya sekarang menjadi 1, ya kan. Nah, array dimana arraynya pada saat di sini itu indeksnya indeks 0, ya. Di sini tuh indeksnya masih 0. Array 0 plus i ditambah 1. Nah, hasilnya menjadi array 1, array indeks ke 1, dan selanjutnya hingga selesai. Selanjutnya di sini ada n elemen %d i sama dengan pointer dari atau nilai dari array plus 1, array plus i, array plus i. Kita di sini meminta nilai dari array plus i. Array ke dengan indeks ke 0, nilainya berapa, indeks ke 1 berapa, seperti ini ya, indeks ke 0, ke 1, ke 2, dan seterusnya. Seperti itu saja untuk LA-nya. Kalian membuat logika dari kedua program ini. Cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.